Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita semuanya di majlis yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia. Semoga dengan kemuliaan bulan ini, kemuliaan hari ini, Allah SWT juga berikan kemuliaan dalam kehidupan kita fid din wal dunya wal akhirah. Amin. Amin. Salawat dan salam lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan keluarganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan bahwasanya malam ini adalah malam terakhir kita sholat tarawih. Berarti sisa Ramadan hanya tersisa berapa? 1 hari saja. Kira-kira ini bapak-bapak, ibu-ibu, Ramadan usai, Ramadan telah pergi, senang atau sedih? Jawaban jujur, senang atau sedih? Senang. Kalau senang ini berarti senangnya anak kecil ya. Alhamdulillah THR. THR oke. Sore wis kabur. Alhamdulillah. Bapak Ibu Ta'ala, kalau sedih berarti kita sudah bisa merasakan yang namanya kesedihan ulama zaman dahulu. Ulama zaman dahulu, salafun salih, kalau mereka hendak berpisah dengan bulan Ramadan, maka mereka bersedih, menangis. Bukan hanya manusia, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain pun ikut menangis. Karena Ramadan sebentar lagi akan usai. Namun karena manusia ini tidak tahu, tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ini perasaannya biasa-biasa saja. Tapi kalau orang yang betul-betul mengetahui hakikat Ramadan, merindukan Ramadan yang ditunggu-tunggu sejak dulu bulan Rajab, di mana kita berdoa dengan doa yang telah diajarkan oleh para ulama kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dari sejak bulan Rajab kita sudah doa sampai kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dan sebentar lagi kita akan berpisah, maka kita akan bersedih. Bapak-bapak hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tengok bulan Ramadan ini ada satu fenomena ataupun satu kekuatan tersendiri dalam mengamalkan amalan-amalan soleh, yang dimana kalau di bulan-bulan lain kita tidak akan temukan hal tersebut. Di antaranya kalau bulan Ramadan rezekimu lancar, nggak perlu kerja mungkin. Datang ke Al-Falah, subuh sudah dapat sahur, maghrib dapat berbuka, buka puasa. Bahkan Bapak Ibu Ta'ala, jenengan ngeten niki, masa-masa seperti ini mendekati maghrib, jalan dari jalan raya ke arah Solo, insya Allah setiap lampu merah mesti menemui yang namanya orang bagi-bagi takjil. Ada yang membagikan ke motor, naik kendaraan motor, ada yang naik mobil. Bahkan Allah Ta'ala kalau ada yang capek, taruh daripada meja, di atas meja ditaruh takjil gratis, ditulisi takjil gratis, siapa saja boleh ambil. Dimana kalau bulan lain selain bulan Ramadan, kalau jenengan lewat saking seragin Ajeng Solo misalnya,
mau ke Solo, ada meja di situ, kemudian ada makanan di atasnya. Jenengan ambil satu saja. Kita yang di kaki ini uang dodolan. Kalau bulan Ramadan malah semua ambil berapa orang di rumah? 5 orang, ambil 5 bungkus. Suruh ngambil banyak. Tapi kalau bulan biasa ngambil satu aja kita dikejar. Karena itu orang jualan. Sedekah susah kalau hari biasa. Tapi di bulan Ramadan, masya Allah, ibu-ibu ini mungkin merasakan yang namanya makanan buka puasa masih sisa dibuat untuk sahur. Masih disimpan dalam kulkas sahur, nanti buat buka lagi, masya Allah. Nggak habis-habis. Diinget nggak habis-habis, masya Allah, di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat ta'ala, ada 4 amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Kalau kita kerjakan di bulan lain, niscaya rezeki kita ini akan lancar sebagaimana bulan Ramadan. Kurang Ramadan ini orang. Jadi kita ini di bulan Ramadan, kenapa kok kita ini lancar rezekinya? Makanan, wah masya Allah, limpah ruah. Kenapa? Kata ulama itu bukan asbab Ramadannya, tapi karena asbab amalan kita. Orang-orang amalan yang baik, maka oleh Allah SWT diberikan kelancaran dalam rezekinya. Maka ada satu kitab yaitu Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau katakan ada 4 amalan kalau kita kerjakan pada bulan lain selain Ramadan, niscaya rezeki kita akan dilancarkan sebagaimana kita berada di bulan Ramadan. Yang pertama Bapak Ibu ta'ala yaitu qiyamul lail. Orang sholat malam. Di bulan Ramadan ini kita ini ada sholat malam atau tidak? Sholat tarawih, istiqomah sholat tarawih. Maka sholat malam ini termasuk sebab melancarkan rezeki daripada rezeki kita. Rezeki yang ada dalam Allah SWT, kalau kita jaga sholat malam, Allah SWT akan berikan melancarkan rezeki kita. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat itu kalau mereka memiliki hajat itu mesti melalui daripada sholat, terutama qiyamul lail. Nabi SAW sabdakan, qiyamul lail ini da'bus shalihin, tandanya orang soleh. Tandanya orang soleh itu tadi orang sholawatan yang alamatnya anak soleh. Tandanya anak soleh, tandanya orang soleh itu diantaranya adalah menjaga qiyamul lail. Banyak sekali para sahabat yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, tapi sebab mereka hamparkan saja sholat minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala selesaikan daripada masalahnya. Dulu di Madinah Al-Munawwarah ada satu zaman, satu musim paceklik, wajar nggak turun-turun hujan. Ya alhamdulillah Ramadan ini kata hujan ini, Jawa yang kata tadi sudah mulai gerimis, masya Allah. Maka suatu ketika sahabat ini bingung, punya lahan tapi kekeringan. Gimana caranya biar panen nanti berhasil? Maka beliau hamparkan saja, datang ke kebunnya, sawahnya, hamparkan saja, sholat 2 rakaat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini memang diperintahkan oleh Allah untuk minta sama Allah dengan sholat. Dalam Al-Quran difirmankan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian ini pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka beliau sholat, hamparkan saja. Belum lagi beliau angkat tangan, ya, minta sama Allah, doa sama Allah. Belum sampai tangannya itu turun, belum sampai amin turun, Allah SWT sudah turunkan hujan di ladang beliau. Langsung dijawab oleh Allah SWT. Maka Bapak Ibu Ta'ala, subhanallah, dan ajibnya lagi ini, ladangnya sahabat ini saja dialiri daripada air hujan. Yang di sebelahnya itu tidak ada hujannya. Jadi masih kering di sebelahnya. Tapi di tempat sahabat ini ladangnya turun hujan begitu
lebar, masya Allah. Nah saat ini kita semua yang berdoa, kalau punya masalah sudah belum kita belajar untuk sholat. Masalah apapun coba selesaikan dulu dengan sholat. Pertama kali diambil itu sholat. Selesai sholat baru kita ambil asbabnya. Bisa kalau kita dalam keadaan sakit, anak kita sakit, sebelum ke rumah sakit sholat dulu, minta dulu sama Allah, ya Allah kau penyembuh, ya Allah kau yang menyembuhkan anak saya, sembuhkan anak. Baru setelah itu kita datang ke rumah sakit, minta kepada dokter berikan resep dan sebagainya. Karena Bapak Ibu Ta'ala, hakikatnya yang menyembuhkan itu bukan obat. Yang menyembuhkan itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan obat. Ada orang itu penyakitnya sama, obatnya juga sama, tapi terkadang satu selamat, satu bablas. Bukti bahwasanya obat itu tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Terus kita nggak berobat, tetap berobat. Tapi bagaimana kita mengedepankan sholat terlebih dahulu dibandingkan berobat. Setelah kita sholat, baru kita ambil asbab, yaitu berobat. Karena berobat. Nah maka Bapak Ibu Ta'ala, apalagi yang kita kerjakan adalah malam hari, malam yang mustajab. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan mustajabnya waktu dalam satu hari itu ya di akhir malam. Nah, maka bagaimana kalau kita ingin lancar daripada rezeki kita sebagai nanti bulan Ramadan, maka salah satunya hidupkan qiyamul lail. Siapa membuat ini? Hidupkan qiyamul lail di luar bulan Ramadan. Nah, nanti insya Allah rezekinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu hadirin Ta'ala, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah al-istighfar. Penyebab daripada lancarnya rezeki kita di bulan Ramadan ini karena kita banyak istighfar. Beberapa masjid itu malah selepas sholat tarawih mesti dibaca bareng-bareng. Jadi kita puasakan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Baca 3 hari, tiap hari, tiap baca tarawih dibaca 3 kali istighfarnya. Nah, maka sebab kita banyak istighfar, maka rezeki kita ini dilancarkan oleh Gusti Allah. Dulu ada seorang ulama namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini suatu ketika beliau punya majelis seperti ini. Ada murid-muridnya. Ada orang sowan kepada beliau, datang kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, muridku ini kok ruwet, hidupku ini susah. Sudah lama saya usaha tapi kok bangkrut terus. Aku usaha ini bangkrut. Maka Hasan Al-Basri katakan, kamu pengen usahanya lancar? Oke, saya pengen kayak orang-orang itu bisa lancar rezekinya. Maka beliau katakan, akhiru minal istighfar. Kamu berbanyak istighfar, nanti rezekimu akan lancar. Datang lagi orang kedua kepada Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri, saya ini punya ladang, punya sawah. Tapi sawah saya ini lama sekali tidak menghasilkan. Sudah diusahakan, mesti kok gagal panen. Saya pengen sawah saya ini menghasilkan, kebun saya ini menghasilkan. Maka Imam Hasan Al-Basri tanyakan, kamu pengen seperti itu? Ya pengen, sama kayak yang lain, nggak pernah gagal panen. Maka beliau katakan, akhiru dan istighfar. Kamu banyak istighfar. Datang lagi orang yang ketiga. Wahai Hasan Al-Basri, saya ini nikah sudah lama sekarang, tapi tak kunjung dikaruniai anak oleh Allah SWT, belum dititipi amanah oleh Allah SWT. Padahal saya sudah pengen sekali, istri saya juga pengen sekali mendapati daripada amanah, yaitu anak dari Allah SWT. Maka Imam Hasan Basri juga katakan, akhiru minal istighfar. Kamu perbanyak istighfar. Lantas santrinya tanya sama Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan Al-Basri,
Ini orang tiga ini kan beda-beda masalahnya. Yang satu gak punya anak, yang satu miskin, ya, yang satu usahanya selalu gagal, yang ketiga sawahnya ini tidak berhasil. Kok tiga-tiganya diberikan resep yang sama, istighfar semuanya? Maka sang istri katakan kepada satunya, oh kamu ini nyantri baru sebentar, kamu sudah hafal belum ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Perintahkan kita itu untuk istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yursilis sama alaikum midrara, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan air dari langit. Jadi orang yang sawahnya gagal banyak istighfar, itu akan menjadikan asbab diberikan kebaikan dalam sawahnya. Wa yuditkum bi amwal, Allah SWT juga akan tolong kepadamu ini amwal, harta yang begitu banyak. Wa bani, dan juga anak-anak. Nah, maka ini satu resep dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisannya Hasan al-Basri rahimahullah. Maka ketika orang tersebut pulang dan akhirnya mereka mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Al-Imam Hasan al-Basri. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga adalah dzikru awwal nahar wa akhir. Menjaga zikir pagi petang. Orang yang menjaga zikir pagi petangnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga akan melancarkan rezekinya di bulan-bulan lain sebagaimana lancarnya rezekinya di bulan Ramadan. Orang yang selalu berzikir pada Allah SWT, ingat pada Allah SWT, maka mustahil Allah SWT gak ingat sama dia. Dalam Al-Quran sudah difirmankan, "Fadhkuruni adhkurkum." Kamu ingat sama saya, kata Allah SWT, maka ingat sama kamu. Kalau kita lama gak berzikir sama Allah SWT, gak pernah ingat sama Allah SWT, ya maklum kalau Allah SWT gak ingat kita. Kalau mau dekat sama Allah SWT, maka perbanyak daripada zikir. Dalam hadis qudsi Allah SWT berkata, kalau engkau ini meluangkan waktu pada pagi hari dan sore hari untuk berzikir kepadaku, niscaya akfika kulla syai', saya akan cukupi kamu semuanya. Apapun kebutuhanmu aku akan cukupi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi. Maka Imam Al-Haddad, seorang ulama, Imam Haddad, beliau katakan bahwasanya orang itu kalau jaga zikir pagi dan petangnya, maka Allah SWT akan karunia dua rezeki. Jadi rezeki ini ada terbagi menjadi dua Bapak Ibu. Yang pertama ada namanya rezeki hissiyah. Hissiyah itu apa? Rezeki yang dapat disentuh. Ya, misalnya HP bisa disentuh, ya, gelas ini bisa disentuh. Rezeki yang bisa disentuh itu dinamakan rezeki hissiyah. Kata Imam Al-Haddad, kalau orang betul-betul jaga zikirnya pada pagi hari, nggak pernah lepas pagi hari zikirnya, maka Allah SWT akan berikan kepadanya rezeki hissiyah. Yang kedua, kalau orang jaga zikirnya pada sore hari, maka Allah SWT akan karuniakan kepadanya rezeki yang berupa maknawiyah. Rezeki maknawiyah itu apa? Rezeki yang tidak nampak. Contohnya apa? Ketenangan dalam rumah tangga. Ya. Misal ada suatu orang, Masya Allah, kalau kita lihat berita-berita itu kadang orang rumahnya sudah besar, rumah besar tapi tidak ada sakinah di dalamnya. Nah ini berarti kurang zikir sore. Nah, kurang zikir sore. Nah, kalau mau dapatkan sakinah, maka dia jaga zikir sore. Ada juga orang bisa beli kasur yang mahal jutaan, tapi dia tidak bisa tidur nyenyak di atas kasur tersebut. Kenapa? Karena dia dapat rezeki hissiyahnya, tapi rezeki maknawiyahnya dia tidak dapat. Sehingga dia tidur, bangun tidur rasanya nggak enak malah. Kalah sama orang-orang yang di samping jalan, Masya Allah, yang mereka tidur beralaskan hanya tikar atau kardus saja, malah mereka lebih nyenyak daripada orang yang punya kasur yang mahal mungkin jutaan harganya. Nah ini namanya maknawiyah. Maka Bapak Ibu Ta'ala, orang jaga zikirnya pagi hari, maka diberikan rezeki hissiyah.
dan jaga zikirnya petang hari akan diberikan ma'nawi. Zikirnya apa Ustaz? Oh, kalau sekarang banyak sekali ulama memberikan anjuran-anjuran ataupun amalan-amalan. Banyak juga ulama yang sudah mengumpulkan beberapa zikir al-ma'thur yang dari hadis Nabi SAW dikumpulkan, kemudian dicetak dan jadi satu cetakan. Ada namanya al-ma'thurat, ada namanya makzil, ya, ada namanya Hisnul Muslim, ada Hisnul Muslim, banyak sekali. Saya kalau baca yang itu semuanya kepanjangan. Paling minimal Bapak Ibu Allah Ta'ala, minimal sekali dia istighfar 100 kali pagi dan petang, kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, ini juga 100 kali pagi petang, kemudian sholawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minimal sekali 3 ini kita amalkan, sehingga kita ini mendapatkan rezeki dan dapat memancing rezeki yang ada dalam agama Allah SWT untuk diberikan kepada kita semua. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita praktek sebentar untuk berzikir. Siap ya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Imam Ahmad bin Hanbal itu siapa? Imam Ahmad bin Hanbal ini salah satu 4 madhab yang diikuti. Kalau sekarang orang-orang Saudi dan sekitarnya mereka mengambil madhabnya madhab Hambali, ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Hambali, ada